Shalom. Selamat berjumpa di hari yang pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Mari kita mulai ibadah kita. Pujilah Tuhan, hai segala yang bernafas. Sungguh besar kasih Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Bahkan rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Kita bersyukur untuk tahun baru karunia Tuhan ini. Tuhan telah menolong kita melalui tuntunan dan kasih-Nya, sehingga kita boleh melewati tahun 2022 dalam berbagai suka dan dukanya. Marilah kita merayakan tahun karunia Tuhan ini dengan sukacita dalam tuntunan tema, Aku akan menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Jemaat, mari berdiri, kita nyanyikan Tabu Gendang. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam memasuki tahun rahmat Tuhan ini, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Kami sering meragukan kuasa-Mu dan tidak berserah serta tidak berharap padamu. Kami sering mengabaikan firman-Mu dan mengandalkan diri kami sendiri. Dan akhirnya kami terjatuh dan tak berdaya. Namun kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat menikmati hidup ini. Kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Baru, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Kita bermazmur dari Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Pujilah Tuhan di bumi. Hai api dan hujan es, salju dan kabut.
Hai gunung-gunung dan segala bukit, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, hai teruna dan anak-anak dara, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mendengarkan berita sukacita pada pagi hari ini. Kita akan membaca kitab Yesaya 63 ayat 7 sampai 9, Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18, dan Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita mohon hikmat-Nya, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam segala sukacita, rasa bangga yang kami alami pada pagi hari ini, atas setiap perkara ajaib yang Engkau sudah lakukan bagi kami sepanjang 2022, dan melayakkan kami
Memasuki tahun anugerah-Mu 2023 hari ini, kami menikmati begitu banyak kebaikan dan cinta-Mu. Itu kami syukuri melalui persekutuan kami pada pagi hari ini. Firman-Mu akan menjadi semangat bagi kami untuk terus menapaki kehidupan yang Engkau masih izinkan untuk kami lalui bersama-sama. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami semakin diteguhkan dan kami percaya kami akan melangkah dengan penuh kepastian. Karena Allah yang kami percaya dalam Tuhan Yesus adalah Immanuel bagi kami semua. Perdengarkanlah kebenaran-Mu kepada kami, serukanlah isi hati-Mu bagi kami semua. Karena kami sungguh mengalami kekeringan, sungguh mengalami kehausan akan firman-Mu. Oh Bapa di sorga, kebenaran-Mu kami akan dengarkan. Pakai kami semua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan, setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Amin. Firman Tuhan. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai 18. Firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kemuliaannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa.
Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 2, kita akan baca ayat 13 sampai 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin, kurus semangat puang. Kurus Shalom. Damai di hati. Shalom ya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Iya, luar biasa. Jangan sampai biasa di luar. Atau tadi malam di luar. Oke Bapak Ibu, tentu sebuah sukacita kita bisa berada pada saat ini. Kemarin pagi ketika kita ibadah kunci tahun, saya mendengar seorang ibu mengatakan seperti ini, "Aduh, kita belum bisa berkata-kata hari ini tentang besok karena belum tentu, siapa tahu kita tidak bisa memasuki tahun baru."
ya, tetapi dalam kepastian kita sudah ada pada saat ini. Tentu ada banyak ekspresi-ekspresi kehidupan kita, ya, melewati tahun baru. Ada yang mengekspresikannya dengan berdiam di rumah, lalu kemudian tadi malam saya baru mendengar bahwa rupanya orang tua kita, Bapak yang Koster, rupanya standby di gereja untuk juga turut membunyikan lonceng, ya, sebagai tanda bahwa kita sudah masuk pukul 00. Lalu kemudian saya berpikir begini, aduh kasihan sekali ya, Pak Koster kita ini kok tidak bisa meresapi dan merasakan bagaimana berkumpul bersama keluarga, duduk bersama dengan keluarga, ya, mungkin bisa menjadi sebuah perenungan penting untuk kita supaya tahun depan, tahun ini pergantian tahun untuk juga berada bersama-sama dengan keluarga. Ya, ada juga orang dulu ini ya, dia tengah malam pukul 11.30-an, lalu dia bersiap-siap keluar rumah, lalu ditanya seorang bapak, nakutanai indo anak na, oh mila tasuk kamu bapak nala nalantamu piki tahun baru, no kami lolop ara kosalu, kami mengapa kami rok na kuah na latama ki pada tahun baru, jadi di mendioki nama sero-sero tu kasalanta dosata, ya Bapak Ibu, saya kira itu adalah sesuatu hal yang konyol, sesuatu hal yang tidak harus seperti itu, bahwa ketika kita turun pergantian tahun lalu kemudian kita mandi sebersih-bersihnya dan kita menganggap bahwa bersihlah segala hal, karena ya di dalam Kristus melalui kehidupan sehari-hari lah kita menjalani kehidupan yang tentu dipulihkan dan dibersihkan oleh Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu atau seorang bapak, seorang ibu dan seorang pemuda yang mau berefleksi tentang kehidupan kemarin di tahun 2023. Adakah yang mau berefleksi, memberikan satu ungkapan bagaimana memahami dan juga menjalani kehidupan di 2022. Seorang bapak, seorang ibu. Adakah yang mau mengekspresikan, merefleksikan? Atau biasa-biasa bang rakatu tahun 2022? Oh iya, silakan Ambe. Kalau kita menemukan 12 bulan tentunya setiap orang bertanya-tanya, termasuk aku, apakah sesungguhnya yang akan kuhadapi di kehabisan tahun 2022. Ternyata sungguh besar kasih Allah dan membawa sukacita yang sangat besar, sehingga tadi malam kita melangkah ke kita memasuki jam pertama tahun baru 2023. Disitulah aku merenungkan bahwa kasih Tuhan menyatakan Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah tidur melihat umat, termasuk aku. Terima kasih. Oke, Kursus Ambe. Adakah lagi dari Indo? Atau pemuda? Adakah? Ya, tentu walaupun tidak terekspresikan melalui ungkapan seperti yang sudah diungkapkan oleh Ambek kita Bapak Palinoan, ada begitu banyak hal ya yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kalau mau disebutkan satu persatu tentu tidak ada cukup ruang dan waktu untuk mengungkapkan segala kasih setia Tuhan, karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang full love and grace, Allah yang penuh dengan cinta dan juga penuh dengan anugerah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada seorang pemahat patung yang membuat patung unik. Seperti apa patung itu?
Dia membuat patung manusia, satu tubuh dengan 3 wajah. Wajah yang pertama menghadap ke belakang, wajah yang kedua wajah yang kedua menunduk, sedang wajah yang ketiga menghadap ke depan. Tentu maksud dari pembuat patung ini adalah membuat sebuah gambaran perjalanan kehidupan manusia dengan 3 dimensi waktu. Kemarin, hari ini, dan esok. Lalu kemudian di tahun baru ini adalah momen penting. Dan kita mengandaikan diri kita sebagai patung berwajah 3 itu. Kita menghadapkan pandangan kita ke belakang, ke hari-hari kehidupan yang kita sudah lalui sepanjang tahun 2022. Dan kemudian kita mengaktifkan memori kehidupan kita. Kita mengaktifkan dan juga menggunakan daya ingat kita untuk menggali peristiwa kejadian atau pengalaman-pengalaman kita di masa lalu menjadi sebuah kenangan. Dan kita menggali karena mungkin ada banyak hal yang sudah tertimbun dalam kehidupan kita. Dan tentu banyak pengalaman-pengalaman hidup yang menghiasi lembaran-lembaran kehidupan kita. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan dari semua pengalaman hidup kita, apa yang kita katakan, apa yang ingin kita mau sebut-sebut. Seperti tertulis dalam Yesaya 63 ayat 1, inilah juga yang kita lakukan. Aku hendak menyebut-nyebut nama kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah apa yang pertama-tama dan yang utama harus kita lihat, yang harus kita temukan. Dan tentunya tidak ada yang lain adalah kasih setia Tuhan. Kita melihat dan juga mengalami kasih setia Tuhan dalam kesetiaannya kepada kita. Kita akan merenungkan bagaimana kesetiaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bahwa kasih-Nya kepada kita itu tetap tidak berubah. Selalu bahkan dikatakan bahwa tidak ada perubahan dalam kasih setia Tuhan itu selalu baru, selalu sama setiap waktu kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mengarahkan pandangan kita ke belakang, biasa orang katakan ya yang lalu biarlah berlalu. Tetapi ketika kita mau secara positif melihat segala jejak-jejak kaki kita, langkah kita, masa lalu kehidupan kita, lalu kemudian sebuah pertanyaan. Merenung dengan segala jejak langkah kaki kita di masa lalu kita. Di situ kita kemudian bertanya di jalan mana sering kita melintas. Ketika kita diizinkan oleh Tuhan sepanjang 2022 ini melintasi begitu banyak jalan, melintasi begitu banyak rute kehidupan kita, pertanyaan penting ialah bahwa jalan mana yang kita lalui. Apakah kaki kita selalu melintas pada jalan yang Tuhan izinkan? Atau kaki kita masih sering melintas di jalan yang diinginkan oleh Herodes? Jalan Herodes adalah jalan kejahatan, jalan melawan Tuhan, jalan menjadi jalan pasanggangan, jalan tipu-tipu, jalan kebusukan hati dan lain sebagainya. Jalan Herodes adalah jalan yang tentu tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali itu yang menjadi lintasan kehidupan kita. Lalu kemudian di tahun baru ini, apa yang banyak terucap di bibir kita? Terucap sejak tadi malam hingga pagi ini dan hari-hari awal di tahun baru ini. Seperti yang sudah diungkapkan oleh orang tua kekasih kita dan tentu menjadi ungkapan kita bersama-sama. Tidak lain dan tidak bukan ialah kita menyebut-nyebut, berjumpa dengan di dalam keluarga kita tadi malam tentu kita saling bersalaman, menyebut selamat tahun baru. Berjumpa dengan ketika kita tiba di gereja ini kita kemudian juga menyebut-nyebut selamat tahun baru. Dan siapapun yang kita jumpai tentu
ungkapan selamat tahun baru itulah yang menjadi sebutan kita yang pertama ketika berjumpa dengan orang lain. Lalu kemudian pertanyaan penting bagi kita ialah, adakah Tuhan dalam ucapan kita itu? Adakah Tuhan yang dimuliakan di dalam ucapan selamat tahun baru? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan ada dalam ucapan-ucapan kita kalau dari hati kita mengakui Tuhan yang telah menuntun kita dalam kasih setianya yang besar. Kalau dari hati kita sungguh bersyukur kepadanya, tentu ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang tahun ini. Lalu kemudian kita sebut-sebut bahwa yang inilah yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupku. Mungkin ada yang menanti anak begitu lama. Mungkin ada yang begitu lama menunggu untuk dipegawai negerikan atau dijadikan sebagai P3K. Mungkin memasukkan lamaran sudah berbulan-bulan ke perusahaan. Atau mungkin juga ada pemuda yang kemudian sudah lama men-share ke cewek atau cowok, lalu kemudian baru terjawab pada waktu yang lama. Dan begitu banyak hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita yang membuat kita terkaget-kaget. Dan semua pengalaman kita yang berbicara tentang kasih Tuhan, kita kemudian akan membungkusnya itu. Dan kita bungkus dengan sesuatu yang luar biasa yang kita ingin persembahkan kepada Tuhan. Sehingga menjadi sebuah penguatan iman dan pengharapan kita, dan sekaligus menjadi bekal-bekal utama dalam menyongsong hari-hari karunia Tuhan di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Yesaya mengatakan bahwa aku akan menyebut-nyebut kasih setia Tuhan, dan itu menjadi tema kita pada hari ini. La usa'abu'una apa kamasian napuang matuah. Pertanyaannya bagi kita adalah, sejauh mana kita menyebut kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Atau pertanyaannya adalah, apa yang kemudian menjadi yang keluar dari bibir kita ini, yang keluar dari mulut kita ini, yang kemudian di situ dikatakan bahwa kita menyebut nama Tuhan. Saudara-saudara, seringkali di dalam setiap kegiatan-kegiatan, apalagi kalau kegiatan-kegiatan yang akbar, yang besar, justru di situ seringkali terjadi cekcok. Justru di situ terjadi pertengkaran. Lalu kemudian menyebut-nyebut orang lain dengan mengatakan kerjanya tidak becus. Lalu kemudian biasa seringkali membuat hoaks dan lain sebagainya. Yang pada rencana awal kita mau katakan bahwa kita ingin adanya damai sejahtera. Kita mau supaya ada sukacita. Tetapi yang terjadi adalah kita menyebut-nyebut sesuatu yang tentu menjadi duka cita, menjadi kesedihan. Dan lunturlah harapan-harapan yang kita sebut-sebut bahwa setiap giat, setiap kegiatan kita adalah sesuatu yang untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga seringkali doa-doa yang kita ucapkan itu menjadi sesuatu yang garing, menjadi sesuatu yang basi, menjadi sesuatu yang tak bermakna. Seringkali kita mengatakan bahwa biarlah dalam setiap pelayanan kami ini menjadi sebuah kemuliaan bagi namamu. Tetapi kemuliaan yang mana yang hendak kita capai? Luntur kemuliaan untuk Tuhan. Karena yang kita sebut-sebut itu adalah pengandalan diri kita, yang kita sebut-sebut adalah sesuatu yang hilang tanpa makna. Apa yang ingin kita sebut dalam perjalanan waktu kita ke depan? Apa yang akan keluar dari ucapan bibir kita ini, mulut kita ini, untuk betul-betul sebagai kemuliaan bagi Tuhan? Ini persoalan yang penting untuk kita renungkan bersama-sama.
Karena tentu kita tidak akan saling menuduh bahwa ya kamu harus menyebut-nyebut seperti ini. Tentu itu adalah merupakan sebuah ekspresi yang akan keluar dan terlihat dalam kehidupan kita setiap waktu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menyebut-nyebut kasih setia Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan cara Tuhan memanggil dan memilih anak-anaknya untuk sebuah pengakuan iman kepada Tuhan. Ketika dulunya meninggalkan keyakinan di dalam kekristenan, dan ketika kemudian dia melihat begitu luar biasa cara Tuhan memberkati dan juga menuntun perjalanan hidup, dan kemudian menyebut-nyebut nama Tuhan, bahwa yang terbaiklah juru selamat dalam kehidupannya, dia akan sebut menjadi sebuah penghayatan iman. Lalu kemudian sebagai orang tua yang akan memberi diri, menyerahkan anak-anak untuk dibaptis, yang akan disebut-sebut di dalam keluarganya tentu adalah kasih setia Tuhan melalui teladan hidup, melalui cara pandang orang tua untuk membekali dan juga membentuk kehidupan anak-anak dalam pertumbuhan mental, iman, dan fisik anak-anak kekasih ini. Apa yang akan disebut-sebut oleh orang tua, itu yang akan menjadi gambaran kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Kalau kita begitu banyak menyebut nama Tuhan, menyebut kasih setia Tuhan kepada anak-anak kita, tentu mereka akan terbentuk menjadi generasi dalam Kristus yang benar-benar memuliakan Tuhan. Tetapi ketika seorang orang tua sudah tidak bisa menampilkan pola hidup yang bersesuai dengan kehendak Tuhan, maka pastilah juga anak-anak kita tidak akan memiliki pengalaman-pengalaman iman yang bisa dia persaksikan kepada orang lain. Sehingga kita sudah sebagai murid Kristus, kita dibaptis dan juga kita akan mengajar. Dan di dalam kata mengajar ini, ajarlah, disitulah menyebut-nyebut kasih setia Tuhan kepada anak-anak kita. Dan kepada kita semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, tentu menjadi perenungan yang penting dalam kehidupan pribadi kita untuk terus hidup baru di hadapan Tuhan dan terus menjalani kehidupan dengan selalu yang keluar dari mulut kita ini adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Hindarilah sedemikian rupa membicarakan jelek orang lain. Hindarilah sedemikian rupa untuk mengeluarkan kata-kata yang tak berhikmat. Hindarilah sedemikian rupa untuk mengeluarkan pembicaraan-pembicaraan yang melunturkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita ini. Karena ya pikiran kita, hati kita, dan mulut kita sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ya ada orang-orang yang kemudian mengatakan seperti ini, sebagai orang Kristen harus memiliki 4H. 4H itu adalah head, dalam pikiran kita ini kita rancangkan pikiran Kristus, heart, hati yang selalu menimbang-nimbang keputusan yang bijaksana dan memutuskan juga yang bijaksana. Lalu kemudian itu akan menjadi sesuatu yang kita perbuat dalam kehidupan kita, yaitu hand. Dan ketika head, heart, dan hand kita saling bersinergi satu dengan yang lain, akan membuat kehidupan kita menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan kata Rasul Paulus, kita akan menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain, atau kita menjadikan hidup kita ini sebagai gaya hidup Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang untuk mensinkronkan pikiran, hati, dan tindakan kita sangat berat. Seringkali hati kita mau melakukan yang baik, tetapi seringkali kita kemudian tidak bisa ditopang oleh pikiran yang baik.
lalu kemudian mungkin pikiran dan hati kita sudah berusaha bijaksana, tetapi perbuatan kita seolah-olah menghentikan itu. Sehingga terjadi kerancuan dalam hidup kita. Sehingga terjadi disharmonisasi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika betul-betul pikiran, hati, dan tindakan kita saling bersinergi satu dengan yang lain, akan menghasilkan integritas kita, bahwa disitulah kasih Tuhan senantiasa menjadi hal yang kita sebut-sebut dalam hidup kita dan menjadi kebiasaan yang akan muncul dalam kehidupan kita setiap waktu. Selamat hidup untuk menyaksikan dan menyebut-nyebut kasih Tuhan, dan pikirkanlah senantiasa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, di saat kami seringkali abai dan lalai menyebut kasih setiamu, tolonglah kami, arahkanlah kami, tuntunlah kami melalui jalan lain yang Engkau rancangkan dalam hidup kami, dan kami akan terus tiba pada tujuan kami, yaitu keselamatan di dalam kasih-Mu. Ya Allah Roh Kudus, mampukanlah kami untuk menjalani setiap situasi-situasi hidup yang seringkali menjadi beban bagi kami untuk menyebut-nyebut kasih setia-Mu. Tuntunan-Mu lah yang akan menjadi semangat bagi kami menjalaninya. Ya Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati kami mau menceritakan, kami mau menyebut-nyebut kasih setia-Mu, yaitu keselamatan yang sudah Engkau kerjakan di dalam diri kami, menjadi kekuatan dan pengharapan untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu. Amin. Kita berdoa seperti doa yang diajarkan Bapa Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, dan yang kita akan ikrarkan adalah rumusan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku. Kau
1, 2. Ya. Ayam jantan berkokok di pagi hari, tanda hari baru akan datang. Selamat tahun baru semua. Ya, tatawai mite. Tati robami, ya. Sela rakasangan nate apa? Ya, 100 ya? Oh 500, 500 1 kali, 2 kali, ya, 600, 700 dari belakang, ya, 1 juta, 1 juta, 1 kali, 2 kali, ya. Oh, 1 di sini, 1 2 dari belakang ya. Ya. 1.200.000, 1.500.000, 1 kali, 2 kali, tak mau. 1.600.000, 1.600.000. Oh 2 juta, ya, 2 juta di depan, maaf. 2 juta 1 kali, 2 kali, ya 2.100.000. 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Ya. Batu balina. Oh, sorry. Iya. Oh ya. Oh ya. Lamen mbak kak nate. Ini masih untuk panitia Natal. Tantu mengerti miki itu ke lenduk mupa tantu dempa tu. Ya. Jadi ini masih untuk kepanitiaan Natal tahun 2022. Silakan. 500 dari belakang. 500, 1 kali, 2 kali, 1 juta, ya, 1 juta di depan, 1 juta, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya, terima kasih. Oh, dempen deh. Sebagian di dalam ini telur ayam, tapi dari Depamo, ya, tanto dental lo manuk nalante. Silakan, ya untuk jemaat. Silakan. 50.000, 50.000 1 kali, 2 kali. 3 kali. Masih ada 3. Silakan. Tak mau. Ya. 50. 53 kali. Silakan. Ya. 50. 53 kali.
Ya. Terakhir ini sebelum yang lain dibawa. Silakan. Tak mau? Ya 50, 3 kali. Oh kacipo, oh ya. Kutande kan itu dapat, kutande sangat biasa. Silakan. Ya, 50. 50 1 kali, 2 kali. Ya, 100. 100.000 3 kali. Oh ya. Ya. Lah dikande makna teh. Silakan. Ini masih dari panitia Natal ya? Oh ya. Terona. Ya. Silakan. Ya 1,5. 150 1 kali 2 kali. Ya. 200. 200. 210. 210. Ya. 2,5. 2,5. Enak den tahu talu ratu teh kuparu kunang kai teke. 2,5. Ya? Oh 500. Ya, Abu Mamoto. Ya, 500 1 kali 2 kali 3 kali. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan anugerah Tuhan bagi beberapa keluarga kita. Ada 7 keluarga kita yang akan menerima pengakuan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan juga ada 1 dari gereja yang tidak seajaran dengan gereja Toraja. Kita akan dan juga nanti baptisan kudus, kita akan melayankan pertanyaan kepada yang akan mengaku Kristen, yaitu Ibu Kekasih Lin Nur, membawa 3 anaknya, Fausan Nur Jamil Saputra, Fauzi Nur Saka Saputra, dan juga Fausia Putri Nur Ramadhani. Lalu ada anak kekasih kita yang selalu bertanya-tanya, saya ingin masuk Kristen. Orang tuanya Muslim, tetapi dia sendiri mau datang bersama dengan 2 adiknya. Ada Evana Novianti, ya berdiri. Ada adiknya tapi ya Nasrullah dan juga Siti Khadijah. Oleh kuasa dan pekerjaan Roh Kudus, maka sekarang saudara yang saya sebutkan namanya tadi akan mengaku menjadi seorang Kristen.
Dan jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Yakinkah engkau bahwa melalui pekerjaan Roh Kudus, Allah telah memanggil engkau untuk menjadi pengikut Yesus Kristus dan masuk dalam bilangan anggota Gereja Toraja? Apakah jawabmu, Ibu Lin dan juga anak kekasih Evana, apakah yakin? Mengakukah engkau hendak setia dan bersungguh-sungguh memahami iman Kristen berdasarkan Alkitab yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Berjanjikah engkau untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah engkau berjanji? Kita akan menerima saudara kita Noval Saranga dari gereja yang tidak seajaran dengan Gereja Toraja. Oleh pimpinan Roh Kudus, Ibu Noval Saranga telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya pengakuan Gereja Toraja. Agar nyata bahwa engkau dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja, jawablah pertanyaan berikut. Percayakah engkau dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, yang isinya diterangkan dalam pengakuan iman Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Mengakukah engkau dengan sungguh bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh dihalangi untuk menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu? Apakah engkau mengaku? Berjanjikah engkau untuk memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan iman Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila engkau dalam pengajaran dan peri hidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Ibu Lin bersama dengan anak kekasih, 3 anak kekasih silakan berdiri. Dan juga anak kekasih Evana, Nasrullah, Siti Khadijah. Inilah anak-anak kita, inilah saudara-saudara kita, inilah keluarga kita di Jemaat Bua Talulolo. Dan jemaatlah di dalam Tuhan Yesus yang menjadi saksi pada hari ini bahwa saudara kita ini dengan segala ketulusan hati telah mengaku menjadi seorang Kristen. Terimalah saudara kita ini dengan sukacita. Nampakkanlah kepadanya kebaikan hatimu, agar dari hari ke hari ia semakin bertambah dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta pimpinan Roh Kudus. Silakan berbalik ke jemaat untuk dilihat bahwa inilah keluarga baru kita di Jemaat Bua Talulolo. Silakan menghadap jemaat. Ya, inilah keluarga kita, inilah saudara kita, inilah anak kita. Ya. Selamat datang, selamat menjadi keluarga Allah. Selamat menjadi keluarga kami di Jemaat Bua Talulolo. Kami akan ada bersama dengan Ibu Lin, anak-anak kekasih, dan juga Rani bersama dengan adik-adiknya.
Sekarang kita akan menyaksikan cara Tuhan menyambut anak-anak kita ini masuk menjadi warga kerajaan sorga dan menjadi ahli waris kerajaan sorga melalui pembaptisan kudus. Dengarkanlah dahulu apa kata firman Tuhan tentang baptisan kudus untuk anak-anak. Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhannya sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan berdiri, yaitu anak dari Lin Nur dan juga Noval bersama dengan adik-adiknya, dan juga orang tua dari Gabrian Immanuel Sambira, Amoraisa Ataya Tangkerapa, orang tua dari Giorgino Taranuan Rante, orang tua dari Jesril Suga Tayan Bati, orang tua dari Dandi Balalembang, orang tua dari Kaili Mapadang, orang tua atau yang mendampingi Evana, dan juga orang tua dari Sofia Sonalinggi. Silakan berdiri. Jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya. Yakinkah saudara-saudara semua bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku?
Berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Anak kekasih dari Ibu Lin, menghadap begini. Kamu duduk. Anakku yang kukasihi, Fausan Nur Jamil Saputra, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anakku kekasih Fauzi Nur Saka Saputra, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anakku kekasih Fauziah Putri Nur Ramadhani, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Evana sama Dadi. Anakku kekasih Evana Noviandi, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anakku kekasih Nasrullah, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anakku kekasih Siti Khadijah,
Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Gabriel, anakku kekasih Gabriel Immanuel Sambira, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amora, anakku kekasih Amoraisa Ataya Tangkerapa, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Gio, 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 kasih di bawah ya. Anakku kekasih Giorgino Taranuan Rante, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jezril, anakku kekasih Jezril Suga Tayan Bati, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dandi, Dandi. Anakku kekasih Dandi Balalembang, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kylie Mapadang, anakku kekasih Kylie Mapadang, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sofia, anakku kekasih Sofia Senolinggi,
Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Orang tua yang dibaptiskan anaknya juga pengakuan masuk gereja Toraja dan juga masuk Kristen, duduk dan jemaat kita berdiri. Kita mohonkan berkat untuk keluarga Allah, keluarga baru. Silakan jika ada keluarga ingin mengekspresikan sukacita, silakan. Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru, selamat hari Minggu juga. Secara kebetulan hari ini bersamaan dengan hari Minggu dan tahun baru, kita dipersekutukan dalam rumah Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mewakili seluruh orang tua dan anak-anak yang telah menerima baptisan kudus hari ini, dan juga sejumlah saudara kita yang masuk dalam pengakuan Gereja Toraja hari ini. Kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Ibu Pendeta yang telah melayangkan baptisan kudus kepada sejumlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan kepada saudara kami yang masuk dalam agama Kristen dan pengakuan masuk Gereja Toraja. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pastoral yang telah diberikan kepada mereka, agar mereka terus terbangun dalam iman, meyakini iman mereka bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah jalan keselamatan itu. Terima kasih kepada rekan-rekan majelis gereja
yang memberikan dukungan, juga yang memberikan data kepada sejumlah anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Terima kasih kepada kita semua sidang jemaat yang boleh menyaksikan satu perkara yang luar biasa ini. Sekiranya saudara-saudara kami ini yang masuk dalam agama Kristen dan pengakuan masuk gereja Toraja, dan anak-anak dan cucu-cucu kami sekiranya menjadi bagian dari keluarga kita sebagai keluarga Allah. Terus kita bangun bersama-sama cinta kasih dan jalinan persaudaraan yang terus kita emban seperti yang telah kita lakukan sejak kita bersama-sama di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan sekali lagi kepada Majelis Gereja, Ibu Pendeta yang telah memberikan baptisan kudus hari ini. Sekiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan juga terus menolong kita untuk menjalani kehidupan ini di tahun 2023. Dan sekaligus juga kami mau menyampaikan selamat kepada kita semua sebagai anggota jemaat. Kami dari Majelis Gereja mewakili seluruh majelis gereja yang ada dan pimpinan majelis gereja bersama Ibu Pendeta. Kami menyampaikan selamat tahun baru, selamat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Sekiranya apa yang akan kita hadapi ke depan, Tuhan terus menjadi penolong kita, gembala kita, dan tentunya jika ini semua akan terjadi kepada kita, maka marilah kita terus memohon pertolongannya dan memohon belas kasihan Tuhan. Sekiranya Dia yang akan menjaga, memelihara dan melindungi kita dalam sepanjang tahun 2023 ini, bahkan dalam tahun-tahun yang akan datang. Setahun telah kita lalui di tengah-tengah jemaat. Tentu kami majelis gereja dan pimpinan majelis gereja banyak keterbatasan dan kekurangan yang telah kami lakukan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah kita terus membangun kebersamaan ini, dan kami mengharapkan saran dan dukungan. Bahkan kami siap menerima kritikan jika ada hal-hal dalam pelayanan dalam sepanjang tahun yang telah kita lalui ini banyak kekurangan dan keterbatasan. Dan Tuhanlah sumber kesempurnaan itu, kiranya akan menyempurnakan bagi kita apa yang menjadi kekurangan dalam tahun 2022. Dan tahun 2023 ini kita terus dibaharui oleh firman Tuhan, kita terus dibangun untuk semakin mendekat kepada kesempurnaan, secara khusus dalam pelayanan kami sebagai majelis gereja. Itu saja yang kami sampaikan sekali lagi atas nama seluruh majelis gereja, pimpinan majelis gereja, dan juga sejumlah orang tua baptis dan saudara-saudara kami. Kami menyampaikan selamat tahun baru, selamat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersyafaat, kita akan bersyukur bersama dengan keluarga Petra Misi Ilinggi Allo, keluarga Heri Angga Pamuji, keluarga Musa Nangko, keluarga saudara kekasih Tio El Tadius, keluarga Ibrahim Lona, keluarga Berta Limbu, dan keluarga Pak Pendeta Hendra Dekandari atau keluarga Tandoan. Kita mendukung dalam doa untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Rita atau Mama Rini di Rumah Sakit Elim. Oh iya. Ya, sebelum kita menaikkan syukur kita akan mendengarkan warta jemaat.
Shalom, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Dengan sukacita diucapkan selamat datang bagi warga jemaat, juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di Jemaat Bua Talulolo. Jika ada yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi majelis gereja di kelompok pelayanan masing-masing atau langsung datang di kantor gereja. Diucapkan terima kasih kepada Pendeta Meritulak STH yang menjadi saluran firman Tuhan pada ibadah saat ini. Juga bagi segenap warga jemaat yang mengambil bagian pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam mengangkat setiap pelayanan. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang mengalami pertambahan usia di sepanjang minggu ini. Juga bagi segenap warga jemaat yang mensyukuri usia baru pernikahan karunia Tuhan. Hari yang penuh berkat, bersukacitalah dengan ucapan syukur. Mari kita topang dalam doa segenap warga jemaat yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan adalah terang dan keselamatan. Kepadanya lah kita bersandar dan berseru. Ibadah syukur dan Natal keluarga Matius Rante dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 di kelompok pelayanan 2 pukul 11 WITA. Ibadah syukur dan Natal keluarga almarhum Nenek Andri dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 di kelompok pelayanan 3 pada pukul 17 WITA. Keluarga mengundang jemaat. Posyandu Lansia dilaksanakan di kantor Lembang Talulolo pada Sabtu 7 Januari 2023 pukul 8 WITA. Tangan Tuhan yang membimbing kita di tahun 2022, tangan yang sama juga yang akan membimbing kita menapaki tahun 2023. Demikian Warta Jemaat edisi Minggu 1 Januari 2023. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan Warta Jemaat, pemberkatan nikah Rio Randi Balalembang dengan Lia tanggal 9 Januari 2023 di Jemaat Batan. Keluarga Bapak Samri mengundang jemaat. Yang kedua, setelah selesai ibadah nanti diharapkan kepada bapak-bapak yang masuk dalam komunitas ojek di Pangkalan Ojek Buah untuk tinggal sebentar. Demikian tambahan Warta Jemaat.
Kita bersyukur, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Untuk segala perkara yang Engkau izinkan untuk kami lalui, alami, nikmati pada saat ini. Dalam rasa syukur yang berlimpah, dalam sukacita kami memuliakan-Mu melalui pujian kami, suara kami. Dalam kerendahan hati kami telah diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami diteguhkan untuk terus melihat pada kemuliaan-Mu. Dan kami mau menyebut Engkau dalam setiap nafas kehidupan kami ini, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami perkatakan dan lakukan, benar-benar adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menikmati ada begitu banyak berkat-Mu yang dinyatakan oleh jemaat-Mu dalam segala rasa syukur menjalani kehidupan mereka. Kami berbahagia pada saat ini melalui cara-Mu yang mengizinkan dan melayakkan anak-anak kami, saudara-saudara kami untuk mengaku imannya di hadapan-Mu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan orang tua yang Engkau pakai dan layakkan untuk menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah mereka serahkan melalui pembaptisan kudus ini. Kiranya anak-anak kami ini terus bertumbuh dalam iman, bertumbuh mental, bertumbuh fisiknya dalam kasih dan sayang Tuhan. Berkati setiap orang tua, kiranya mereka memberi teladan yang benar, mengajarkan dan menyebutkan Engkau dalam setiap pengajaran mereka kepada anak-anak mereka. Bapa di sorga, tak terkirakanlah begitu banyak kasih dan kuasa-Mu yang sudah kami alami. Dan kami yakin dan percaya bahwa ketika kami melangkah di 2023 ini, kami pun akan terus dituntun, dipelihara oleh kasih dan kuasa-Mu. Sehingga sangat berbahagialah kami menikmati setiap penyertaan-Mu, baik dalam keluarga, baik di tengah pekerjaan, usaha dan rencana-rencana hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-Mu, menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan, secara khusus memberi kepada kami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami akan menjalani kehidupan kami di 2023 ini. Dalam iman, pengharapan dan kasih, kami percaya Engkau yang akan terus merangkul kami, memeluk kami, menggendong kami, menuntun kami, melewati setiap lembah hidup kami, setiap sukacita hidup kami bersama-sama sebagai keluarga Allah di Jemaat Bua Talulolo. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir karena berada di luar Toraja. Tuhan juga mengasihi dan menolong. Bagi yang sakit dalam usia lansia, kami percaya Tuhan selalu hadir meneguhkan. Dan ada begitu banyak perkara-perkara hidup yang tentu silih berganti kami alami, tetapi kami percaya bahwa semua karena uluran tangan kasih Tuhanlah kami boleh menikmatinya. Bapa di sorga, dalam keberserahan kami juga mengingat saudara kami, Mama Rini, dalam kelemahan tubuh, kiranya terus berpulih di hadapan-Mu, sehat kembali bersama dengan keluarga. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap talenta-talenta hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami dalam pelayanan ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan benda-benda mati sekalipun Engkau pakai untuk menyebarkan kebenaran-Mu, firman-Mu kepada siapapun yang mendengarkannya. Bapa di sorga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam tuntunan dan setiap perkara hidup kami jalani di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
Jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu sebagai umat Tuhan yang senantiasa menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidupmu di tahun baru karunia Tuhan ini. Kami siap menceritakan kasih setia Tuhan kepada semua. Berkat Tuhan untukmu, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kusuka menuturkan cerita mulia. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati anugerah Tuhan di tahun baru karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.